Siapa yang mengatakan itu? Al-insanu hayawanun natiq. Siapa yang mengatakan itu? Al-insan hayawanun natiq. Asal filosofi Yunani mengatakan manusia adalah binatang yang berbicara. Oke, lanjut. Ayat artinya Allah menyusunnya surat Sya'a wastaroha laka dalam bentuk apa saja. Sya'a Allah yang menginginkan kepadanya, wastaroha laka dan mengirimnya atau kamu minas suaril hasatil ajibati dalam bentuk-bentuk yang baik dan juga mencegahkan yang ajibnya. Walau dijadikan fisyakli kalbahimah dan tidak menjadikanmu dalam bentuk kalbahimah seperti hewan. Kalau kita ada ayat ini sama seperti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya. Baik. Ini ayat yang menunjukkan manusia adalah makhluk pilihan fi ahsani taqwim dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun. Siapa yang mengatakan itu? Al-insanu hayawanun natiq. Siapa yang mengatakan itu? Al-insan hayawanun natiq. Dari si Plato ya, atau Aflatun atau Sokrates. Manusia adalah binatang yang bisa bicara. Al-insanu hayawan. Baca itu oleh satu. Al-insanu hayawanun natiq. Siapa yang mengumpulkan itu? Manusia adalah binatang yang dapat bicara. Nah, emang pertanyaannya, binatang tidak bisa bicara. Bersuara, bisa bicara binatang. Ayo. Terus? Maksudnya binatang itu, ya, hayawan apa Ajam itu artinya asli. apa ajam itu maksudnya ajam di sini kayak mujam. Jadi ajam di sini adalah fokus merujuk pada sesuatu yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, sehingga seperti ya tadi ajam di sini lawannya natik gitu, sama-sama bersuara. Tapi kalau yang satu suaranya dapat dipahami, kalau yang satu enggak. Definisi itu ada siapa yang menjual itu? Ada. Siapa? Kalau di sini di Wikipedia Aristotle filosofi Yunani mengatakan manusia adalah binatang yang berbicara. Nah, binatang kan sama-sama hayawan. Jadi ketika hayawan itu dilekatkan pada manusia, secara fisiknya organnya sama. Otak ada nggak? Ada. Sapi Ada sapa dibuka ada. Ada Mata ada banyak. Biasanya suka bedah otak. Ada. Juga Ada. Nah, itu ada. Manusia juga ada kan? Iya kan? Manusia juga otaknya ada. Mata, telinga, apa semua persis. Makanya penelitian terakhir Darwin. cangkok jantung babi. Dan itu berhasil berapa bulan? Baru berapa bulan? 3 bulan selesai. Jadi manusia jantungnya Yang paling cocok ya. Ya, Paling dekat. lalu
yang paling dekat itu Babi. babi. Nah, dicampurkan ke dalam tubuh dan bisa hidup cuma baru 3 bulan umurnya. Ya, dikembangkan kan gitu manusia. Gimana dari 3 bulan bisa lebih panjang lagi. Nah, dari secara physically itu hayawan. Rambut ada nggak punya? Ada rambutnya. Kalau Rambut Darwin gimana, oke? Hah? Darwin kan manusia dari kera katanya. Itu kan Evolusi. lebih pas ya. Evolusi ya katanya itu manusia itu tadi kata saya itu apa dititipin ke apa kemoyen gitu tadi Iya. Darwin Darwin itu dari kera. manusianya dari kali monyet gitu kan ini monyetnya lumayan siapa ya kalau segini lain juga saya bicara ketika keilmuan tertentu itu sudah matang, dan tentunya kadang-kadang ahli tafsir kita itu mencoba memaksakan itu dalam agama kan. memaksakan Padahal ya itu ada tidak disebutkan bahwa cara berulnya ada bumi dan tidak pernah disebutkan. ya Tahun 60-an ketika Darwin dan benar, maka ada ahli tafsir aku udah siap itu. Kemudian mereka mengatakan Islam juga ada waktu Quran. Darwin sudah ada. Ketika Adam tumbuh itu karena Adam kan tidak mengikuti melompat langsung kan, maka butuh sebab kita, maka kita ada dititipkan ke Kera, iya. ini kemudian ya terus iya waktu itu sudah ternyata di mana ada ketika Darwin sudah mulai dianggap tidak relevan tidak ini, maka sekarang Quran juga mulai ini karena Quran mengafirmasi Darwin kok sekarang jadi maksudnya kesannya jangan mencocok-cocokkan Quran dengan teori yang baru. teori yang Manusia. barukan gitu. Ya evolusi. Ya tapi kan Barat itu menerima dari Darwin karena Ilmiah. ilmiah sama seluruh Definisi ilmiah itu kan yang penting itu apa ya dilakukan ya. Maksudnya definisi ilmiah itu apa nih? Ilmiah memperlihatkan sesuatu yang dilakukan secara eksperimental sebagainya. Iya. Sudah apa ya langkah-langkah sesuai teori yang mereka sebutkan itu ya. Tapi pada akhirnya sejak Darwin sampai sekarang tidak pernah ada hewan yang berubah berevolusi dari dulu. Hasil penelitian pernah ke Solo kan? Iya, Homo sapiens. Iya, benar. Dia kan Homo sapiens. Guru-guru kesakitannya kan Homo Sapiens. apa itu? Iya. Pithecanthropus erectus. Erectus, Homo sapiens. Itu ada. Dan itu otaknya itu kecil waktu itu otaknya orang-orang di Sangiran dia kan? Iya. Kan ada batok-batoknya itu. Tengkorak. Dari situ ilmiahnya. Itu karena kita terpengaruh dengan teori Darwin. Iya. Karena kita terpengaruh dengan teori Darwin itu. Yang kita pengaruh gimana bukti makanya ini kalau fakta ilmiah itu Fosil, ada fosilnya. itu. Ada fosilnya. Yang ini Artinya siapa kepalanya itu apa benar Ya nggak mungkin lah apa kalau ngaku-ngaku dunia mengakui Sangiran itu salah satu apa namanya Ditemukannya manusia purba. Ditemukan. iya problemnya begini jadi data itu ada tapi Ya. mulainya gimana itu beda. Jadi kan gini ketika manusia itu dianggap sudah lalu mengatakan bahwa kata-kata dengan manusia agak jauh bentuknya, maka ada istilah demi sini, silsilah al-maqdar. Ada lini terputus, dari mana bentuk dari teradu manusia. Akhirnya ada orang purba itu loh, dari kerang orang purba bentuk kita sekarang. Jadi kalau benar sih orang purbanya ada, orangnya ada, tapi apakah benar itu evolusi dari kerang ke kita? Itu yang pertanyaan karena itu analisis. Nah, menurut keilmuan kita harus itu bahan berbeda, itu hewan berbeda.
dengan manusia seperti ininya, orang purba seperti itu. Nah, karena juga sampai sekarang nggak ada orang yang naik tingkat jadi orang purba. Orang Dari dulu kayak begitu aja gitu. setelah setahun kita berubah, seandainya itu benar, ada orang yang ya setelah tahun naik gitu dasarnya benar kita. Ekornya tetap aja. Kan ada cara yang nggak berekor. Tapi ini tetap di tes juga ada yang bapak aku di YouTube juga ada Orang hutan. Ada ini kayak apa? Tadi yang kalau Terus gimana? yang dulu itu ada perdebatan ya, maksudnya apa iya maksudnya yang diposisikan itu adalah sebetulnya bentuk manusia. Itu maksudnya masih ada keputusan, jadi manusia itu masih belum bisa menyambungkan bahwa yang ditemukan itu adalah betul-betul nenek moyang manusia, Ya. bukan jenis dari hewan ya, itu bukan jenis dari makhluk berbeda. Lalu dengan berbagai ujian itu ada kabar bahwa ada penemuan baru, katanya yang al-mafkudaib di jenis ini katanya sudah ketemu. Ada fosil yang menunjukkan bahwa dengan fosil ini itu bisa tersambung, bahwa jadi makhluk yang di persepsikan itu nenek moyang manusia, tapi ternyata maksudnya di singlingnya itu sampai sekarang itu nggak ada. Jadi hanya sebatas teori, jadi belum nyambung. Tapi itu kan diakui oleh ilmu pengetahuan sepakat seluruh dunia. Di Indonesia ada Sangiran, terus di mana itu ada kemiripan. Kemiripan, tapi tidak 100% bahwa jadi dicari yang paling memungkinkan kan ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Adam itu sudah pintar kan? Wa antama Adam al-asma'a kullaha. Sedangkan kalau belajar di sejarah peradaban manusia itu ada zaman batu, zaman Logam. apa? Logam, terus zaman perunggu itu kan? Iya. Masih belum ini, kalau Nabi Adam itu udah tahu ini. Kalau Nah, itu beda kan Nabi Adam dengan yang di kita berpuluh ini zaman batu, zaman logam, zaman ini. Beda enggak? Nabi Adam sebagai manusia pertama Ya. yang katakanlah sudah diberikan asma tadi. Iya. Lalu sekarang masalahnya adalah keturunannya. Kan keturunannya tersebar. Iya. Di antara mereka yang menjaga ilmu pengetahuan, maka kemudian sedikit naik. Sementara yang tidak menjaga ilmu pengetahuan, di antara akhirnya mereka apa? Alamiah. Ya nggak bisa bro, kan dia ada ibu deh, Hawa. Ya kan, manusia itu belajar dari ibunya. Ibu Hawa ajarin mobil Habil bisa bicara. Masa terus diputus sama Habil? Setelah itu kan Keturunan jauh ke bawah nih, ke bawah. Oh, Ya kayak kita misalnya keturunan kita ditemukan kita cerdas, kita belum tentu secerdas itu juga logika sederhana. bapaknya profesor. Iya. yang itu loh. Kalau yang basic bahasa itu nggak mungkin lah. Dari tadinya pintar Nabi Adam tahu produk, lalu anaknya aku mau ya nggak mungkin lah. Mesti warisan bahasa itu yang melekat lah. Saya pernah baca Nah, apa kata Nabi Nuh dimusnahkan semua. kata filosof itu ada teori yang namanya animase. Animase itu adalah teori tentang kemampuan manusia untuk bisa Beradaptasi. meneruskan informasi kemampuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hanya saja kemudian ketika dia lahir mengalami trauma kelahiran. Terus Jadi ketika mengalami trauma kelahiran tersebut, maka informasi yang dimiliki oleh orang tuanya itu di situ semacam terkubur, harus dibangkitkan lagi. Nah, kalau misalkan yang membangkitkan laginya tepat, misalkan orang tua yang tepat, masyarakat yang tepat, dia akan maju. Tapi kalau misalkan dia lahir di masyarakat yang sekelilingnya tidak bisa membangkitkan pengetahuannya yang terkubur itu, maka jadilah dia seperti orang-orang yang primitif begitu.
Iran dari dulunya bangsa hebat sampai sekarang ya hebat aja Persia. Enggak berkurang. Dulu kan zaman Persia kan menguasai itu teknologi. sekarang itu game itu ya itu bangsa Arya kan, Iran itu bangsa Arya itu dia punya mana ketemu Tapi kalau pusatnya. misalkan ada salah satu anak misalkan orang Iran yang lahir di pedalaman Afrika, Ya itu kan kecelakaan itu mah. berarti maksudnya tergantung apa siapa yang membangkitkan. Nah, antar sana kadang Tarsa bahasanya. gitu yaitu Walaupun tidak semuanya. iya kasuistik gitu. Karena yang saya sering sampaikan itu yang supaya dia menulis tentang Hai bin Yaqdhan Ya itu malah menjadi novel apa filsafat. Jadi ada Iya. anak yang lahir diasuh oleh serigala, tapi anak ini betul-betul menggunakan potensinya. Dia memikirkan tentang alam segala macam. Iya. Ini sampai kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Nah, suatu kali anak yang diasuh serigala ini bertemu dengan seorang sarjana Ya. hasil pendidikan sekolah. Ternyata Iya. percakapannya itu nyambung. Nah, ya, tapi ini kan maksudnya kasus juga. Banyak maksudnya orang yang sudah dilahirkan di suku primitif, akhirnya dia primitif juga. Tapi ini klaim agama dengan teknologi itu Nabi Adam itu 6.000 tahun yang lalu. berapa? 6.000. Nah berikut tahun yang lalu Kalau masa purba itu Juta. ada yang Juta, miliar. Iya. maksud saya Miliar dan juta. maka kaitannya kan Mas Luit ada Korelasi. sanggahan malaikat itu ya bahasanya istimewa apa Sini jadi sudah ya ada ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqima wa nahnu nusabbih. Nah malaikat itu bukan protes bahasanya, hanya bertanya saja, ya Allah apakah engkau nanti akan menciptakan sama nanti perilakunya kayak yang karena itu memang pernah ada tuh bangsa yang perang dulu